Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Denaki. adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Siap, gerak, pasukan jalan di depan, gerak, maju jalan. Wah, Kaina, kamu sedang berlatih apa? Aku sedang berlatih sebagai komandan upacara, Kak. Dulu, saat masih sekolah offline, aku sering sekali ditugaskan sebagai komandan upacara. Rasanya kangen deh, Kak. Seru sekali pastinya ya, punya pengalaman sebagai komandan upacara. Pastinya kamu happy ya. Happy, Kak. Rasanya seperti seorang tentara yang gagah berani. Hehe. Wah, pas sekali nih Kaina. Hari ini kita akan belajar dari seorang perwira loh, pemimpin kelompok dalam ketentaraan. Namun sebelum kita lanjut cerita, yuk adik-adik kita mau berdoa dan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita minta tolong Kak Jeffrey ya untuk pimpin dalam doa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini Bapa. Kami telah dikumpulkan kembali untuk mengikuti ibadah online kami hari ini Bapa. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan kiranya Engkau juga yang memimpin ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah setiap apa yang kami lakukan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan adik-adik yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama Kak Jeffrey katakan amin. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again, so pain will not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again, so pain will not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Yes, Jesus is the healer of the world. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat, Bapa.
Ini telingaku Tuhan, aku siap mendengarkan. Yuk adik-adik, siapkan telinga adik-adik, siapkan hati adik-adik, siapkan pikiran adik-adik, siapkan Alkitab adik-adik. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Suatu hari, Tuhan Yesus berkunjung ke kota Kapernaum, dan ada seorang perwira yang tinggal di sana. Dia mempunyai seorang hamba yang sedang sakit keras, tapi perwira tersebut sangat mengasihi hambanya. Dan saat dia mendengar bahwa Tuhan Yesus berada di kota tersebut, dia meminta tolong kepada beberapa orang Yahudi anggota Dewan Kota untuk meminta kepada Yesus agar datang dan menolong hambanya. Mereka pun datang kepada Tuhan Yesus dan memohon agar datang ke rumah perwira itu. Karena perwira itu adalah seseorang yang dekat dengan orang-orang di kota. Dan dialah orang yang membantu membangun rumah ibadah kami, katanya. Adik-adik, Tuhan Yesus mau loh menolong perwira ini. Padahal sebelumnya nih Kak Jeffrey, Tuhan Yesus tidak mengenal siapa perwira ini. Bagaimana Tuhan Yesus menolong perwira itu, Kak? Maka Tuhan Yesus pun pergi bersama dengan mereka untuk menolong perwira dan hambanya tersebut. Namun saat Tuhan Yesus sudah mendekati rumah tersebut, si perwira menyuruh beberapa temannya dengan pesan, "Tuhan, jangan bersusah-susah. Aku tidak layak menerimamu di rumahku. Karena itu, aku juga tidak berani datang sendiri menemuimu. Namun katakanlah beberapa kata saja, maka hambaku pasti akan sembuh. Karena aku sendiri juga seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan segera mengerjakannya." Oh, Tuhan Yesus tidak jadi datang ke rumah perwira itu ya? Apakah hambanya akan sembuh, Kak? Jadi sama seperti hal itu, perwira itu percaya jika Tuhan Yesus berkata sesuatu, maka seluruh bumi akan mentaatinya dan apa yang diucapkan akan menjadi kenyataan. Jika Tuhan Yesus berkata bahwa hambanya akan sembuh, maka ia percaya bahwa mujizat akan terjadi. Yesus kagum dengan apa yang didengarnya ini. Kemudian dia berbalik ke orang-orang yang mengikutinya dan berkata, "Tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini bahkan di Israel." Ini sangat berbeda dengan orang-orang Farisi. Mereka bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan perwira ini mempercayainya dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Yesus yang dapat menolong. Dan nyatanya Tuhan Yesus telah menolongnya, sehingga hambanya pun menjadi sembuh. Seorang tentara patuh 100% pada pemimpin. Itu sebabnya saat upacara berlangsung, adik-adik harus mematuhi perintah dari pemimpin upacara. Jika diberi perintah maju 1 langkah, maka semua harus maju 1 langkah. Tidak boleh tidak ada yang melakukannya. Wah, benar sekali itu, Kak. Sebab Tuhan Yesus adalah pemimpin hidup kita. Kita harus patuh sama instruksi Tuhan karena kita adalah prajurit-prajurit Tuhan juga. Nah, betul sekali Kena. Dan begitulah cara hidup tentara dan tentunya perwira itu. Pada saat dia menjadikan Tuhan Yesus pemimpinnya, maka dia akan melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus memberi perintah, "Pulang dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai," maka yang dia lakukan adalah pulang dan percaya bahwa hambanya itu sembuh. Seorang tentara terbiasa melakukan ketaatan 100% nih Kak Jeffrey. Karena memang sudah dilatih seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus melihat sikap perwira itu sebagai contoh yang sangat baik tentang iman. Maka Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya akan iman yang seperti ini. Adik-adik, iman perlu kita latih dengan menjadi taat pada firman Tuhan yang kita baca di Alkitab. Semakin kita membaca firman Tuhan, maka semakin banyak kesempatan bagi kita untuk melatih ketaatan kita untuk percaya kepada Tuhan. Dengan cara inilah kita bisa mengenal Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagaimana ya supaya kita makin mengenal Tuhan?
Kalau menurut Kak Jeffrey gimana, Kak? Nah, adik-adik, kalau kita mau mengenal Tuhan, ayo mari kita baca firman Tuhan setiap hari. Oh iya, aku juga inget, Kak. Adik-adik jangan lupa untuk ikut Kul Anak setiap hari Jumat pukul 7 malam ya. Benar, pukul 7 malam. Adik-adik jangan lupa hubungi kakaknya supaya kita bersama-sama dan kita dapat mengenal Tuhan lebih lagi. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik, sekarang Kak Susan dan Kak Jeffrey punya pertanyaan nih untuk adik-adik. Aku mulai duluan ya Kak Jeffrey. Oke, Kak Susan. Nah, pertanyaan pertama dari Kak Susan, siapakah yang sakit pada cerita hari ini? Kira-kira kakak tahu nggak siapa? Kak Jeffrey tahu dong, dan adik-adik juga yang pastinya tadi mendengarkan firman Tuhan pastinya tahu jawabannya. Dan pertanyaan kedua dari Kak Jeffrey, pertanyaannya kedua adalah bagaimana caranya agar adik-adik bisa bertumbuh di dalam iman? Adik-adik dapat mengirimkan jawaban adik-adik ke WhatsApp grupnya DNA Kids dan Instagramnya DNA Kids. ayo adik-adik, buruan kirim jawaban adik-adik. Kita Kakak tunggu tunggu ya. Ayo adik-adik, siapkan peralatannya sebab sebentar lagi kita akan beraktivitas. Yuk! Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, karton tebal, 2 buah, lebarnya sekitar 8 cm. 2 buah karton berbentuk persegi, HVS merah, staples, cutter, double tip, pensil. Buat lingkaran seperti ini disesuaikan dengan kepala adik-adik. Jadi masukkan ke dalam kepalanya. Nanti ditarik yang kencang. Kalau sudah di staples ya. Yang ini juga di staples. Nah, sisa yang ini nanti kita potong. Oke. Nah, tadi kan kita siapkan 2 yang panjang ini adik-adik ya. Bagian ujungnya ini kita kasih double tip ya. Nah, lalu kita pasang di sini. Nah, jadi kita membuat helm gitu. Nah, yang ini juga sama dikasih double tip, lalu dipasang di sini. Oke. Nah, ini disesuaikan dengan bentuk kepala ya. Tadi kan kita buat bawahnya, sekarang kita buat atasnya ini. Buat pola seperti ini, ukurannya 3, 7, 11, 7, 7. Kalau sudah, gunting. Nah, seperti ini jadinya adik-adik setelah dipotong ya. Berikutnya, kalian buat pola lagi seperti ini. Ini jaraknya 3 cm, ini 4 cm, 11, ini 8,5 cm, ini 5 cm, 5 cm. Pola yang ini kalian pasang double tip di belakangnya adik-adik. Setelah pasang double tip, ditempel di sini ya. Pola yang ini adik-adik kalian pasang double tip juga. Nah, jangan terbalik ya pasangnya ya. Ingat seperti contoh. Lalu yang ini pasang di sebelah kiri. Nah, yang ini sama, pasang double tip juga untuk bagian kanannya. Nah, adik-adik ambil HVS merahnya, kita buat garisan ya. Ini yang di tengah diameternya 3 cm. Yang ini 9 cm. Ini 9 cm. Ini kita mau gunting kecil-kecil kayak sisir gitu ya adik-adik ya, di sini sama di sini. Oke? Nah, seperti ini adik-adik ya. Atas bawah, sisain yang tengahnya ya. Jangan sampai putus. Nah, yang ini adik-adik kalian tekuk-tekuk seperti ini ya. Jadi ada pola tuh membentuk kayak gitu. Nah, kita pasang double tip ya di bawah tekukannya itu adik-adik. Lalu, nah di tengah-tengah ini kita mau pasang di tengah-tengah helmnya. Hati-hati masangnya ya. Ditarik, jangan sampai menggelembung di tengah ya. Jadinya seperti ini adik-adik. Bagus kan? Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Siap, gerak! Papa Mama, latihlah anak taat pada perintah Papa Mama. Mulailah dari hari yang sederhana. Jika anak berhasil mentaati, tambahkan dengan perintah yang lain. Berikan penjelasan bahwa ketaatan anak karena anak percaya kepada Papa Mama selalu memberikan yang terbaik kepada anak.
hal ini untuk melatih anak percaya kepada Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah adik-adik boleh perhatikan QR code yang ada di layar handphone adik-adik, begitu juga di layar TV adik-adik. Nah sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Berkatilah agar persembahan ini bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. If there's one thing we can count on, it's that God will never let us down, and we can trust everything He does. He keeps His promises, we know because, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, yeah. If there's one thing we can count on, it's that God will never let us down, and we can trust everything He does. He keeps His promises, we know because, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, we can trust Him, we can trust Him. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan wakilnya. Tuhan, tolong beri Presiden kami dan wakilnya hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Niko dan Bapak Samuel Gunawan. Tolong berkati mereka supaya mereka bisa memimpin gereja-Mu dengan baik. Tolong juga berkati dan beri kesehatan kepada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah damai sejahtera, sukacita yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Yeay! Akhirnya sembuh juga dan mujizat terjadi. Adik-adik, jangan sedih ya. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Dadah.